Shalom Bapak Ibu. Salam, puji nama Tuhan. Ada sukacita malam hari ini, amin. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah kita mau terus menjalani setiap kehidupan kita, hari demi hari kita, untuk semakin cinta kepada Tuhan. Dan mari kita akan mendekat kepada Tuhan. Dan malam hari ini firman-Nya akan kembali meneguhkan kita. Firman-Nya yang menjadi sumber pengharapan setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, amin Tuhan, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini di dalam ibadah KKR hari yang kedua, kami boleh mempersiapkan kehidupan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan kami imani berkat firman yang akan kami terima pada malam hari ini akan memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru, dan yang akan menuntun dan memimpin kami di dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan, marilah berfirman bagi kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami terima. Terlebih mampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Pak Juli. Shalom saudaraku. Yang ada di online juga, shalom semua, Tuhan memberkati, puji Tuhan, kita berada di kalender kelima di bulan tahun baru, ya 2024 ini, puji Tuhan. Kemarin firman Tuhan saya sampaikan tentang bahwa kalau sopirnya sehat, nggak ngantuk, kendaraan hidup ini bisa melaju ke tujuan, ya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada orang berpikir, Pak, tujuan kita, jawabannya sederhana, tujuan kita adalah ke sorga. Ya, jadi saudara-saudara jangan menetapkan tujuan itu yang ecek-ecek, yang sementara. Jadi kalau di dalam perjalanan ini kita masih harus banyak belajar, kita masih dalam pembelajaran ada remedi, ya, ada pengulangan. Pak, sempat gagal, sempat kami salah membuat satu langkah atau keputusan. Saya mau katakan kalau kita mengakui kita itu bisa salah, bisa gagal, justru Tuhan itu senang. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak pernah bisa gagal sedikit pun, rupanya Tuhan tersinggung. Kok bisa? Sebab yang paling tidak pernah bisa gagal itu cuma satu. Siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Makanya dalam hal ini saya sebagai pendamping rohani dari semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk saya layani, saya temani seperti ini, saya ngomong tuh apa adanya. Ya. Jadi jangan kemudian guilty feeling yang terus berlebihan, merasa diri bersalah. Ada hal-hal yang salah. Pasti pernah terjadi dalam hidup ini, ya kan? Dan sekali lagi saya akan ulang, ketika kita mengakui bahwa kita itu bisa keliru, kita itu sempat dan pernah gagal, itu justru dalam hal ini Tuhan, dia menganggap, ya itu anakku. Kalau kita berkata bahwa, ya kenapa aku sampai begini? Tapi Tuhan juga memaklumi itu kewajaran ketika kita membuat satu penyesalan. Kenapa waktu itu? Ya, Tuhan akan katakan, ya gitu itu nak. Gitu kira-kira ya, kalau bahasa lokal kita, namanya manusia itu nggak tahu semuanya apa yang bakal terjadi. Jadi kalau sampai kemudian gelo aku dalam bahasa Jawa ya, Tuhan berkata, ya itu supaya kamu tahu bahwa manusia itu seperti itulah. Kamu bisa gelo, tapi kamu harus berdamai dengan keadaan kenyataan bahwa, oh ya, aku sempat ngalami ngantuk, aku sempat ngalami kurang sehat iman. Ya kan? Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bawa kita sampai berada di awal ya tahun 2024 ini. Ya itu berkat Tuhan. Yang Tuhan akan berkata, sekali lagi aku yang tidak pernah gagal itu cuma aku. Nah kalau kamu yang pernah gagal ya dan mungkin sering gagal yang sudah lewat,
bergantunglah kepadaku, pasti kamu akan menikmati ketidakkegagalanku. Itu Tuhan yang mengatakan begitu. Dan Tuhan pasti siap sedia untuk campur tangan. Kita kalau evaluasi ke belakang, banyak kesalahan kita yang kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin orang memperdengarkan suara keadilan Tuhan. Karena kebodohanmu itu, ya kamu akan harus menanggung begini dan begitu. Tapi ingat saudara, Tuhan itu memang adil, betul. Tapi dia penuh rahmat. Dan dia tahu siapa kita ini. Nangkep maksudnya saudaraku ini kasih Tuhan. Karena dia nangkep ya, paham maksud kita. Ya saudaraku, keberadaan kita itu siapa, dia itu paham. Itu yang saya ingin katakan ya. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya dia nanti akan memberikan rahmatnya itu. Gitu loh. Nah kalau kita cuma dengar satu sisi kebodohanmu itu kamu akan, memang ada ayatnya banyak. Tapi kita harus lihat sisi yang berbeda. Rahmat Tuhan melampaui segala kekeliruan dan kesalahan kita. Nah ini sebagai Bapak, saya sampaikan, bukan artinya dalam bahasa Jawa, kasih ajang ombo, tahu ya ajang ombo. Kasih kesempatan, keleluasaan untuk kita berbuat salah. Oh enggak begitu. Tidak ada maksudnya saya sebagai seorang hamba Tuhan lantas mungkin orang bisa menilai sepotong ini karena pernah baca buku atau mendengar ya suatu ungkapan bahwa hati-hati, waspada dengan ajaran istilahnya apa itu hyper grace. Ya, kasih karunia yang kelewat batas. Ya, berlebihan, tidak ada batasannya gitu. Saudara-saudara yang dikasih itu bukan. Tapi faktanya saya dan saudara ini bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan kan. Bukan karena segala kebaikanmu. Nah sekarang kalau untuk urusan keselamatan saja itu sangat bergantung pada kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini juga. Apa ada sedikit pun yang kita dapat andalkan sepenuhnya dari diri kita ini? Tidak ada. Kasih karunia Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini kita juga dengar sisi maksud kerinduan Tuhan untuk memahamkan kita. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini ya roh kita itu sehat, tidak ngantuk. Supaya tubuh kita yang saya umpamakan itu bisa rumah dalam bahasa Alkitabnya, bisa juga kalau ilustrasi kemarin itu kendaraan. Kendaraan ini bisa kita bawa sampai ke poolnya nanti. Apa poolnya itu? Tugas selesai, kendaraan kita tinggal dan kita akan menikmati ya janji Bapa dalam kerajaan sorga. Nah, itu tujuan pokoknya. Dalam perjalanan ini terus kita hampiri dia. Malam yang kedua ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak saudara memahami bahwa bagaimana kita menghampiri dia, nempel dia. Orang selalu katakan, ya doa ya Pak ya, pasti. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Bahwa kebanyakan istilah doa, ya, yang orang pikirkan itu adalah kalau aku meminta Allah dengarkan kita ini. Saya mau sampaikan sisi yang berbeda, ya, bahwa kitalah yang harus mendengarkan Tuhan di dalam doa itu. Ya, jadi saudara-saudara saya membuat catatan sini. Kebanyakan orang berpikir kalau doa adalah meminta Allah dengarkan kita. Padahal yang betul, kitalah yang harus apa? Mendengarkan Bapak kita, Allah kita. Nah lihat sederhana, tapi punya makna yang dalam, maksudnya tidak perlu diurai yang repot-repot. Yohanes pasal 10 akan dibacakan oleh pelayan Tuhan yang setia ini, Yohanes 10. Ayat 27. Silakan Pak Yohanes. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Semua katakan, amin. Sampai tidak tahu ayat ini. Kita pelayan Tuhan yang setia semua. Tadi saya dari samping saya lihat, ada di balik tirai ini loh, beberapa anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, yang tidak nampak ya di mimbar. Karena memang tempat darurat ini masih udah kita terima ya. Kita terus bergumul sehati. Dan dari mimbari terima kasih saya juga kepada setiap sumbangsi yang saudara lakukan sebagai tanda syukurmu kepada Tuhan. Amin.
Dan saya sangat menghargai itu. Kadang ada orang-orang yang memberi bukan karena kelebihannya, tapi bahkan dalam pas-pasannya, kasarnya paling tidak, tapi bisa melakukannya. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Natal, berapa banyak di saudara yang ngasih Pak ini persembahan Natal, puji Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Yesus, semua operasional ya seputar Natal. Selalu saya katakan, yo Pasire, Tuhan campur tangan. Untuk terus pembangunan ini terus jalan ya. Ini sudah pemasangan Hermes ya, Hermes layer pertama, layer kedua sudah, yang atasnya sudah mulai ya. Ini baru separuh loh ya saudara. Bangunan ini bukan seutuhnya dari luasan itu baru separuh ya. Karena nanti masih ke sini lagi. Nah kita berdoa untuk itu sekiranya nanti di bulan ini ya. Kalau mungkin di ujung-ujungnya kita bisa naik di atasnya. Dan kita selesaikan dulu bagian atas, minta sama Tuhan. Begitu kita bisa masuk di situ, di ruangan yang ada lantai atas itu, ya kita mohon pertolongan Tuhan untuk terus melebar ya, menyambung. Kita yakin dah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita sandar dia saja, saya enggak sandar siapa-siapa. Ya kita enggak bisa noleh kemana-mana, kita lihat ya ke atas saja. Nah Tuhan bisa pakai semua kita, saudara-saudara, dan saya tahu itu. Itu sebabnya saya sangat berkomitmen untuk Tuhan, ya pakai seluruh keluarga besar dimanapun berada. Ya, dan saya tidak mau harus menyampaikan hal-hal yang tolong enggak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, ya. Dan karena Dia juga memelihara kita, Dia campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, modalnya kita mepet, ya, sama Dia. Karena sumbernya sehat itu Dia. Tuhan Yesus tidak ngantukan saudaraku. Maka rohani kita, roh kita juga tidak boleh ngantuk. Ya Tuhan memang kasih warning. Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Kalau rohnya nurut, nanti tubuhnya juga ikut nurut. Kita gembalakan dari dalam. Ya, kita drive. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita sebagai yang mengkontrol. Dan itu bisa. Jadi di sini bedanya Tuhan menyelamatkan, menebus umatnya dari cengkeraman kuasa gelap supaya tubuh yang diberikan kesempatan untuk bisa dipakai ini dipakai untuk perkenanan Dia, gitu loh. Nah, kalau hidup berkenan kan nanti damai sejahtera. Itu kan berita Natal kan. Jadi kalau di mana kita berkenan di hadapan Allah, damai sejahtera itu pasti penuh dalam hidup kita, ada kebahagiaan, ada campur tangan Tuhan. Sekarang kita dibawa masuk oleh Tuhan. Caranya gimana? Nempel sama Tuhan. Tuhan sumber sehat. Masa pandemi dan masa-masa enggak pandemi, ya kita yang sehat kalau ketemu orang sakit, wah itu sakitnya menular. Kira-kira gimana saudaraku? Yang pengen deket siapa saudara? Yang sakit deketi yang waras atau yang waras menjauhi yang sakit saudaraku? Ya kecuali dokter ya, Tamara ya. Ya mungkin di online juga ada dokter ya. Ya enggak bisa dokter menjauhi yang sakit, ya kan? Harus dekati. Supaya apa? Yang sakit ikut sembuh. Kan gitu. Nah, tapi ya manusia kalau secara umum gimana? Tuhan tabib. Makanya Dia datangi orang-orang yang sakit kayak kita ini. Dan kita mengalami kesembuhan karena Tuhan sumbernya kesembuhan. Sakit roh, sakit jiwa, sakit tubuh. Dalam nama Yesus Tuhan dapat menyembuhkan, menyehatkan itu. Selagi masih dikasih kesempatan kita di dalam dunia ini. Jalankan tugasnya Dia. Tidak ada yang gak bisa Tuhan itu lakukan. Saya yakin Dia bisa. Gimana Pak dengan sakit ekonomi? Sama aja Tuhan yang memelihara hidup kita kok. Amin. Ekonomi di dalam kontrolnya Tuhan. Makanya kita kalau jalankan ekonomi juga ikut manajemennya Tuhan. Kan gitu. Kalau ikut manajemennya Tuhan, saya yakin Tuhan yang ngontrol kita. Dan Dia yang nanti akan membuat kita bisa hidup terpelihara sampai mata kita tertutup dan terbuka lagi di sana. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Deketi Dia. Deketi Dia. Itu sebabnya Alkitab katakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, kita di dalam doa itu selalu berpikir Tuhan, dengarkan seruanku. Itu umum.
Itu normatif. Tetapi ketika masuk di dalam sebuah hubungan yang lebih intim lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hubungan yang berkualitas adalah hubungan yang bukan semata-mata ingin didengar suaranya, melainkan ingin mendengar suara Tuhan. Itu bedanya. Jadi gak salah Pak, jadi kalau kita minta Tuhan dengarkan doaku. Di Mazmur banyak. Dan saya katakan ini normatif. Secara umum agamawi juga begitu. Saudaraku dikasih Tuhan, dengarkan. Tapi ketika seorang itu menjadi dewasa, dia bertanggung jawab. Iya, ketika dia menghampiri, dia mengatakan, perdengarkan suaramu Tuhan. Nah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu ayatnya ini, dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Ya, semakin anak Tuhan itu suka mendengarkan, Tuhan bersuaralah. Ini semakin Tuhan dapat sangat-sangat membedakan, ini anakku ini dombaku ini. Iya kan. Bareng-bareng ini gembala, sono gembalakan serombongan. Iya kan? Kira-kira kalau saudara sama-sama gembalanya, prioritas yang mau dikasih duluan gembala-gembalaanmu ini, domba gembalaanmu, atau gak apa-apa itu tonggo. Padahal umpamanya rumputnya pas-pasan. Iya dong. Nah, saudara-saudara enggak salah kita berpikir kayak begitu. Semua orang menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ketika di antara jeritan sekian banyak, ada yang berkata, Tuhan perdengarkan suaramu. Coba ini kalau sampean jadi orang tua. Nih ya kan. Saudara-saudaraku dikasih itu mesti akan terbelalak. Sedang yang berteriak-teriak tadi itu kan rata-rata karena aku butuh ini, aku perlu ini, aku butuh ini. Kita juga sama. Tapi bukankah kita tahu kalau Tuhan mengenali kita, sak kebutuhan kita pun juga Dia kenali. Sorry ya, saya pakai istilah sederhana. Ini mungkin anakku ya, Jonathan apa ini yang dari ya luar Surabaya barangkali masih perlu belajar. Ngomong apa itu? Ya sak karpe gitu kayak itu ya. Sak keperluan kita, sak kebutuhan kita, maksudnya apa yang kita butuhkan. Dia tahu, dia kenal persis kok. Ini saya yakinkan kepada diri saya ketika saya sebagai seorang pelayan muda, saudaraku yang diutus Tuhan. Mulai nak pelayanan, masuk di tempat daerah yang aku tahu itu tempat itu sulit. Seolah Tuhan mengatakan begitu karena ya memang faktanya bukan hal yang mudah. Sekali lagi saya ingin sampaikan, Tuhan kenal kita sekaligus keperluan kita. Ngomong sama sebelahnya yuk sambil nunggu itu. Iya Tuhan kenal kita juga, kenal kebutuhan kita. Ngomong sama saya juga Pak Yohanes. Amin. Amin. Bisa ngomong Mas Wal? Nah, ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan ngomong kenal itu bukan dalam arti kayak kita kenal seseorang. Saya kenal sepintas. Saudara kenal, oh saya, itu gembala saya kan Bapak, iya. Tapi ya sebatas itu. Ada orang-orang yang, saya sulit loh Pak untuk menyampaikan sesuatu. Iya, saya bilang maklum, wajar manusia. Iya, sulit kamu mengungkapkan sesuatu, oke. Tapi Tuhan tahu semua. Tahu keperluan. Yang di online, yakin? Tuhan kenal saudara, Tuhan juga kenal kebutuhan saudara. Makanya Tuhan itu akan terbelalak ketika Dia dengar. Perdengarkan suaramu Tuhan. Saya mau sampaikan ya ini aplikasinya. Kalau hidup perkawinan suami istri selalu mendahului pernyataan dari hati tulus. Iya.
ngomong, apa sih yang jadi maksudmu? Banyak sejahteranya perkawinan seperti itu. Daripada, wah aku harus ngomong bolak-balik. Nangkep saudaraku. Kok gak ngerti-ngerti toh yo? Bapaknya. Ya kan? Apalagi kalau orang sudah ngomong entah istrinya, entah suaminya, entah siapa. Pokoknya karepku gini. Saudara, apalagi kalau di tengah kesulitan ya. Saya mau sampaikan buat kita. Banyak-banyaklah untuk memberikan kesempatan pasanganmu itu memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya. Berusahalah untuk belajar mengerti orang lain. Dan tidak memaksakan supaya diri kita itu dimengerti. Itu klasik kok. Iya kan? Di dalam kita berelasi akan mengalami banyak masalah. Ketika sisi yang diambil seperti itu tadi. Dari sisi yang salah. Makanya sekali lagi, Tuhan begitu memberikan suatu jaminan ya. Hal yang istimewa itu. Dikatakan, yang mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan dilanjut, mereka mengikut aku. Mengikut apa? Mengikuti apa yang Tuhan perdengarkan suaranya. Tahun ini, yuk belajar dikit demi dikit. Apa yang Tuhan mau, yang disuarakan itu, untuk apa? Kita ikuti. Kalau ngomong ikut Tuhan, ya, dalam pengertian saya Kristen kan sudah ikut Tuhan. Ya, kalau semua orang Kristen mengklaim diri saya sudah menjadi pengikut Tuhan. Iya itu secara umum. Tapi mengikuti perkenanan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang menjadi doa yang penuh kuasa. Selama ini kan kita dengar. Doa ya orang benar jika disampaikan dengan yakin sangat besar apa? Kuasanya. Orang benarnya tadi itu apa? Satu, bisa karena dibenarkan. Yang kedua adalah rindu jalan dalam kebenaran. Dan rindu jalan dalam kebenaran Tuhan itu adalah ketika kita di dalam doa bukan memaksakan suara kita untuk didengar Tuhan. Sebab maaf, Tuhan itu tidak budek. Tetapi justru doa yang benar adalah Tuhan perdengarkan suaramu. Kehendak. Wah itu mantap. Itu saudaraku yang kasih Tuhan pintu gate jalan untuk Pak kita semakin dewasa di dalam hidup. Ya, tidak tergoncang-goncang. Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat 9. Wah bagus ini ayat ini. Silakan Pak. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, jadi doa yang maksa Tuhan dengar suara kita melulu, itu adalah doa apa itu kalau menurut Amsal Sulaiman? Adalah kekejian. Ya apa kekejian saudara? Tidak berkenan. Tidak berkenan. Contoh Yesus sendiri doa di Taman Getsemani. Itu loh. Kalau boleh, kiranya cawan murkamu ini lalu daripadaku. Betul nggak? Ingat nggak kisah itu kan? Sampai berapa kali diucapkan oleh Tuhan? Pada akhirnya dia katakan, tetapi jika ini kehendakmu, bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan jadilah kehendakmu. Itu maksudnya ya berdoa, tidak memaksakan kehendak kita. Kalau orang cari tahu, apa sih Pak artinya nyangkal diri mikul salib? Ya itu, doa Taman Getsemani. Doa yang tidak di dalam kekejian adalah kekejian itu apa? Ya itulah doa yang berkata Tuhan. Mauku itu ya ini. Tapi kalau ternyata maumu bukan yang ini,
ambil alihlah Tuhan. Dari awal tahun ini kalau saya saudara coba mempraktekkan ya. Mengaplikasi ini di dalam hidup. Saya percaya apapun yang bakal terjadi di tahun ini. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki ketegaran luar biasa. Dan Tuhan akan membawa kita berkemenangan. Mampu melewati segala perkara. Nah, ujung-ujungnya sampai di ya tujuan yang paling hakiki ini ya sorga. Nah kalau tidak dituntun, tidak diberikan masukan, prinsip-prinsip ya tahap demi tahap gini, wah betapa kendalanya banyak itu untuk sampai di sana. Puji Tuhan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengar suara Tuhan. Kalau baca Amsal Soleman, apa hukum? Bisa larinya Taurat. Apa Taurat? Artinya firman Tuhan. Ya. Kalau tidak seperti itu, juga doanya adalah kekejian. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang masih tahapannya itu, Tuhan aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Ya mungkin Tuhan juga kasih. Tetapi saudara-saudara, ketidakdewasaan itu mewarnai kehidupan kita. Dan orang yang tidak pernah mau berangkat merangkak dewasa di dalam keberimanan, saudaraku. Hidupnya banyak merasa berat. Karena dia lihat dirinya terus, kok aku kok gini ya, aku kok gini ya. Padahal kalau kita lagi mengalami gini, noleh dikit sportif, iya ya aku ya keliru di sana, keliru di situ. Aku ya salah langkah nih, nah, gitu loh. Tapi kalau saya kayak gitu, terus gimana Tuhan, aku sudah salah langkah. Nah, di antaranya Tuhan jawab tadi, nak kalau sampai kamu ngomong aku tidak pernah salah langkah, aku tersinggung loh nak. Saya kira Tuhan begitu. Karena yang tidak pernah salah langkah, sehingga tidak pernah kesasar, tidak pernah gagal, itu cuma satu nak, siapa menurut kamu? Kita jawab, hanya Engkau Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Puji Tuhan, saudara-saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 1, mengurapi, lanjut apa? Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya. Dan yang memberikan Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus. Di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua katakan amin dulu. Ini loh. Bagian akhir dikatakan apa saudaraku ini kasih Tuhan. Dari semua yang telah disediakan. Ya. Yang telah disediakan untuk kita. Apanya ini? Jaminan. Makanya selalu saya katakan. Sebutan anak Allah itu waduh dalam. Luas, lebar, tinggi. Dimensinya sudah over ya kan. Saudara yang dikasih Tuhan, anak Allah. Kenapa anak Allah? Jadi ahli waris. Saya dan saudara ahli waris. Kekristenan itu bukan hanya untuk mendekatkan hubungan itu loh, bapak anak. Tetapi ketika kita mengalami adoption, mengalami ya diadopsi oleh Tuhan, oleh rohnya diberikan kepada kita. Itu kita mempunyai hak. Hak yang sama dengan sosok pribadi yang turun dari surga yang dikenalnya sebagai anak Allah. Apa yang diberikan, yang dinikmati, yang dimiliki oleh anak Allah, pemberian Bapa itu. Ini kira-kira pengertiannya ke sana. Itu juga diberikan kepada anak-anak. Kita ini anak adopsi kan, diangkat menjadi anak. Karena kamu percaya. Prosesnya gimana? Maka kamu terima Roh Kudus, Roh Allah. Makanya kamu dapat memanggil Allah itu ya Abah, ya Bapa. Ya saudaraku, privilege itu bukan cuma isapan jempol. Tetapi ya terkandung segala sesuatu di balik privilege yang dianugerahkan Tuhan atas anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, saya dan saudara. Itu sebabnya saya memberikan sedikit pemahaman, ya, dibacanya ayat 22 dulu.
memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberi Roh Kudus di dalam hati kita. Dia memberikan Roh Kudus menjadi tanda gitu ya buat kita semua. Buat kita ini miliknya siapa? Milik Bapa. Saya pikir klasik banget, sering sudah dengar ya. Lembu, sapi atau domba itu kalau digembalakan tuh model-model yang pengembalaan di negara maju. Ya saudaraku dikasih itu dicap pakai stempel besi panas. Saya lihat juga kok sapi-sapi yang dulu kan di gereja susu gitu kan dikenalnya sapi. Kalau datang begitu ada stempelnya gitu. Tapi yang lazim di Indonesia itu kuda biasanya. Jadi kuda-kuda itu ada stempelnya, ada capnya. Ya. Karena saking banyaknya. Yang cap ini metre miliknya siapa gitu ya toh. Yang ini miliknya siapa gitu. Milik Tuhan itu ada capnya, ada stempelnya, ada metrenya. Ini juga bisa diarti segel. Makanya Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara itu permanen. Bukan dia datang dan pergi kayak zaman perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama di Israel itu ada Roh Kudus sudah hadir hanya pada orang tertentu. Dan Roh Kudus datang itu kepada si Anu karena si Anu itu sedang dilibatkan untuk suatu rencana kepentingan Tuhan. Jadi dalam perjanjian baru, Roh Kudusnya dianugerahkan kepada semua gerejanya. Yaitu orang-orang yang sudah ditebus, diberikannya Roh Kudus atas kehidupan kita. Ini bukan semata untuk kepentingan dia, tetapi justru diberikannya untuk kepentingan siapa? Kita. Membantu kita, nolong kita. Ya, kita jalan terseok-seok sampai jatuh kepleset. Ayo bangun, nak. Bangun. Kamu kepunyaan Allah. Yakin. Jangan sampai jatuh terjerembab, kamu tidak mau bangun. Bangun. Ya. Aku orang tuamu. Aku peduli buat kamu. Nah berita ini yang harus diberitakan di gereja. Saudaraku, sampai membuat orang itu ya segen untuk membuat pelanggaran bukan karena takut hukuman. Tetapi ya menghindari satu perbuatan yang salah itu karena apa? Gak enak hati sama Tuhan, sungkan itu sama Tuhan. Masa aku terus keliru, salah terus. Dia kasih ya luar biasa. Saudara-saudara, penerimaan apa adanya itulah yang dilakukan Tuhan buat saya dan saudara. Kalau tidak ada gereja Tuhan. Tidak ada gereja Tuhan. Waktu setelah disalib Tuhan Yesus semua bubar. Tuhan datangi satu-satu. Ya kan? Di tepi pantai, dia sudah putus asa, kehilangan gairah. Ya, lupa kalau dia sudah ditabiskan. Balik cari ya nafkah menurut caranya sendiri. Padahal itu satu pelajaran penting. Orang yang mempertaruhkan ini pokoknya dengan caraku ini. Malah gak dapat apa-apa. Iya kan? Sepanjang malam kami lakukan, tapi kami tidak dapat. Tetapi karena engkau mengatakan tebarkan jalamu itu. Saya lakukan Tuhan. Nah, dengar suara Tuhan itu jauh lebih menguntungkan daripada kita mengedepankan pengalaman kita sendiri. Kita belajar. Tuhan tidak bisa kita patok ya dengan konsep kita. Tolong dengar baik-baik. Ya, dalam banyak hal. Makanya jangan terus kemudian kita putus asa begitu saja karena ketika kita ini kok terus berkutat mengalami dampak akibat dari kekeliruanku. Ya wajar, itu harus sportif kita terima. Tetapi saudaraku, Tuhan tetap ingin memulihkan kita. Itu yang harus kita pahami. Ya, dimeteraikan karena kita miliknya. Kemudian apa? Diurapi oleh Allah. Dan tujuannya untuk meneguhkan kita di dalam Kristus. Kalau tanpa bantuan Roh Kudus tidak ada orang yang teguh. Saya tidak akan bisa berdiri sampai hari ini. Benar tidak? Kalau cuma andalannya, ya aku percaya kepada kekuatan kepercayaanku. Gitu. Saudara-saudara ini kasih Tuhan.
pokoknya positive thinking saja. Nah, itu terlalu umum. Kalau tidak ada pertolongan Roh Kudus, nggak bisa, nggak mampu, saudaraku. Tetapi pertolongan Roh Kudus ini yang membuat kita ditandai. Ini loh, kamu milik Allah. 2 Timotius pasal 2, ayo kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Puji Tuhan. Dan salah satu kejahatan yang sering kali itu tidak disadari oleh banyak orang Kristen adalah kejahatan tidak pernah tumbuh jadi dewasa. Coba aja saudaraku, ya secara manusia. Ketika seorang anak dilahirkan dari hari pertama sampai perjalanannya sudah ya usianya dewasa. Tetapi masih seperti anak-anak. Ya mungkin karena kalau di dalam dunia faktanya ya supaya saya tidak salah. Ya Tuhan izinkan ada keistimewaan yang diberikan kepada anak itu. Tetapi saudara hakikatnya waduh. Orang tua jauh lebih sulit tentunya. Ketika lagi menuntun anak yang sampai usia panjang, dewasa, tidak pernah menjadi dewasa secara ya apa Pak? Mental. Betapa sulitnya. Tapi ya kalau memang terjadi seperti itu ya Tuhan juga memberikan satu keistimewaan buat orang tua ya menuntun. Tetapi secara pemikiran umum saja. Nah aku itu pingin, itu kan banyak orang tua nasihatkan. Kamu tuh sudah berpikirlah dewasa, kamu sudah dewasa. Iya. Ini kepada yang orang dianggap tidak masuk klasifikasi special need ya. Tetapi karena gaya hidupnya yang tidak pernah dewasa. Orang tua katakan, aduh terus kami ini berbuat apa, harus berbuat apa. Kalau kamu sampai seusia ini kamu tidak pernah dapat mempertanggungjawabkan hidupmu sendiri. Nah, kamu pernah berpikir tidak ketika nanti kami ini akan pergi meninggalkan kalian. Cukup didramatisir sedikit ya. Tapi kan itu fakta, itu truth story, saudara. Maka sampai kepada kesimpulan di sini. Salah satu dosa ketika orang itu tidak punya kerinduan untuk menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Ya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kejahatan maling, nolong, gitu. Udah gak karu-karuan hidupnya. Dan itu semua adalah dampak ketika orang tidak pernah berpikir dewasa. Orang yang tidak pernah berpikir dewasa, tidak ngerti bagaimana mengindahkan Tuhan yang kita agungkan, yang kita ikuti adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Pasti dia campur tangan, sulit untuk dia bisa ngerti gitu. Maka kembali lagi ke bagian awal tadi. Orang-orang yang beginilah yang akan terus-menerus. Waktu berdoa dia memaksakan supaya Tuhan mendengarkan seruan jeritan. Tapi belum sampai pada klasifikasi, klasemen. Ya Tuhan, doaku, aku mohon berdengarkan suaramu. Maumu, kehendakmu Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan maksudnya. Tuhan akan memberitahu rencananya. Dan sekaligus Tuhan juga akan memastikan. Nah, kamu tidak sendiri. Asal kamu punya kemauan. Aku pasti menolong kamu. Itu segalanya saudaraku. Kalau hidup di dalam pertolongan Tuhan. Hidup di dalam bimbingan Tuhan. Hidup di dalam jaminan Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, nah jalanmu salah, keliru. Sikapmu ini terlalu kalau orang Jakarta bilang kolokan. Terlalu bermanja-manja. Padahal seharusnya tidak demikian, nak. Saya kadang ngomong,
Ya orang-orang muda, nggak usah takut sulit. Nggak usah takut menghadapi perjuangan hidup. Nggak usah takut di dalam kita itu, ya. Harus selalu fight. Jangan gampang nyerah, jangan gampang. Secara pemikiran umum, kalau kita berlatih diri, masa tua kita akan jauh lebih enak daripada kita banyak waktu kita sia-siakan hanya cari kesenangan kita. Tiap-tiap orang pernah punya fase yang seperti itu. Ketika fase yang keliru ini terus dilestarikan, inilah tipikal orang yang tidak pernah dewasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang lain suruh ngerti aku po. Saya harus belajar sama-sama dengan saudara. Untuk kita belajar mengerti. Iya. Tidak memaksakan, ya menuntut untuk dimengerti terus-menerus. Itu anak-anak dan itu dinamakan kejahatan. Kalau kita kenal, Tuhan mengenal aku miliknya. Belajar yakin. Saya makanya dalam hidup ada langkah-langkah yang kadang kalau orang tidak ngerti cara saya bersikap itu mungkin berpikir aneh, antik. Ya sudahlah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ini prakteknya untuk urusan-urusan yang nyata di dalam dunia ini. Ya lalu waktu kami kesulitan terus orang datang ngasih. Saya bilang terima kasih ya. Saya doakan Tuhan tahu. Nih, saya lagi membangun prinsip. Apa saya tidak butuh? Butuh. Waktu itu apa saya enggak mungkin punya, saya enggak. Tahu saksinya yang saya ajak ngomong pertama itu ya Pak Noto. Pak Noto. Waktu setelah rumah kebakaran. Saya cuma megang duit ini, kira 15 atau 16 juta. Mulai ya, setelah lewat berapa bulan. Tidak ada ya, lanjut. Ya, kita doa aja. Nggih Pak. Saudara gue kasih Tuhan. Sementara barengan kita renovasi kan waktu itu. Cuma ngasih banyak. Sekian puluh juta. Puji Tuhan. Saya terima di tempat. Saya doakan Tuhan berkati. Pak, kami kelompok ini Pak. Iya. Besoknya kan saya teriakan. Ini untuk lanjut selesaikan. Saudara, saya belajar. Masih terus belajar. Iya. Banyak hal ya saya tidak perlu ngulang-ngulang. Untuk apa? Saya ajak saudara sama-sama memahami bahwa Bapa Allah kita itu mengenal kita miliknya, saudaraku. Ini bukan omong kosong, ini bukan slogan, ini pendeta nggak ngomong. Bukan itu, bukan. Tapi saya ingin tiap-tiap kita menikmati buah kedewasaan. Bahwa orang yang dewasa doanya seperti tadi. Bukan memaksakan Tuhan dengarkan suaraku. Tetapi justru Tuhan perdengarkan suara. Dan itu dewasa. 2 Samuel pasal 5. Mari ini contoh aja ya. Tuhan Yesus jelas ya di Taman Getsemani. Nah, ini contoh soal orang yang dewasa itu di dalam Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sampai di situ dulu Pak. Nah ini saudaraku ya kan. Dialog. Nih sopir yang mau bawa kendaraan hidupnya, yang mau sehat, gak ngantuan, yang begini. Ya, makanya dialog.
Saya dulu masih suka nyetir jarak jauh apa ya, saya kira pengalaman yang sama. Ketika ada orang yang ya di sebelah kita mesti, yuk kita omong-omongan yuk supaya apa? Gak ngantuk, iya kan? Hidup persekutuan dengan Tuhan tuh gitu. Jangan kita yang ngomong, Tuhan saya butuh ini. Tuhan kenapa aku gak menolong? Kenapa masalah kami ini Tuhan? Kenapa ini PR2 aku yang ini kok engkau belum kasih Tuhan? Yang lain sudah sampai di sana perjalanan kami kok masih begini aja. Capek saudara. Tapi ketika banyak hal Tuhan terima kasih. Kalau toh apa yang kami alami ini ada sangkut pautnya dengan kekeliruan, kesalahan, ya kekeliruan pengambilan keputusan yang sempat kami buat Tuhan, bukankah Engkau sudah mengampuni aku? Mandek kok gitu tuh. Nanti saudara diingatkan firman. Anakku, aku sudah dengar kok doamu, aku tahu, aku sudah melupakan kok kekeliruanmu. Kamu kan udah minta ampun. Di mana itu Pak Gembala ayatnya? Umpamanya bisa 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 loh. Pentingnya saudara ingat walaupun mungkin ya teks keseluruhannya enggak hafal sepenuhnya, Tuhan enggak nuntut kita jadi penghafal seperti itu. Ya, enggak tahu tempatnya tapi ingat kata-katanya. Saudara kan dapat jawaban. Ya. Tuhan, Engkau tahu kami ini ngalami ini berat loh Tuhan. Rasanya kayak rumit gitu. Terus menerawang dikit sesaat. Ya. Kisah apa? Umpamanya tembok Yeriko. Nah, itu karena sikap waktu doa minta Tuhan bersuaralah. Dalam pengertian Tuhan memberikan petunjuk. Nah, ini temboknya gede menghalangi kamu. Bagimu memang mustahil, nak, gitu kira-kira gitu kan. Tapi kalau kamu nurut, nih loh, aku perintahkan kamu, kitari dulu. Hari pertama sekali sampai hari ke-6, pada hari ke-7, kitari ini 7 kali nak ya, nanti teriau gitu. Maksudnya itu gitu, saudara ingat, oh iya ya. Tembok Yeriko aja bisa roboh. Masakan sih Tuhan persoalanku ini, enggak ada jalan keluarnya. Mustahil, bersamamu pasti bisa ya Tuhan. Tapi tentang gimana caranya, modelnya, kapan aku belajar berserah kepadamu Tuhan. Ada yang ngamenkan tidak ini saudaraku? Nah, ketika saudara ngamenkan itu saya paham bahwa saudara nangkep apa yang saya maksudkan dari isi hati Tuhan itu seperti itu. Tanya. Ada waktunya kayak pertanyaan Daud itu. Mungkin Tuhan bilang, nah tunggu dulu. Lakukan ini, lakukan itu. Ini kan, saudara nanti baca aja di Samuel 5 itu. Satu perikop itu saudara baca. Maka yang terjadi dalam ayat yang ke-25, mohon dilanjutkan Pak Yohanes. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Semua katakan amin saudaraku. Ini. Luar biasa kan? Sinergis dengan Tuhan itu, kuasanya luar biasa. Jangan sinergis dengan yang lain. Jangan kolaborasi dengan akal pemikiran konsep manusia yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya jangan salah saudara kalau mau curhat, saudara minta pendapat, ya mesti diukur dulu. Siapa yang saudara minta pendapat? Iya kan? Iya. Absalom itu akhirnya kan jatuh, matinya ya dengan sendirinya, tergantung antara langit dan bumi. Ketika dia melakukan kejahatan, memberontak kepada Daud yang tidak lain adalah bapaknya sendiri. Dia minta nasihatnya, minta advice-nya itu kepada orang-orang muda yang menurut dia, wah ini sejalan ini. Ini matching nih dengan gaya pikiranku gitu. Nasihat sarannya tidak karuan semua. Dan yang terjadi apa? Dampaknya seperti itu. Kita belajarin dari bapaknya, kita kenal Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kenal Daud. Dan Tuhan campur tangan. Tapi sedikit kontribusinya di bagian awal ayat 25. Dan Daud berbuat demikian, seperti, baca bareng saudara apa? Yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gitu. Nanti perjalanan 2024 akan jadi indah, apapun liku-likunya ya. Jangan saudara berpikir aku minta jalan yang lempeng, yang lurus. Saudara-saudara, resiko ngantuk kadang-kadang dikombinasi sama Tuhan. Ya, dikombinasikan.
enak gitu. Kadang-kadang Tuhan bawa, nah ini loh nak, jalan rodok jeglongan sidik. Ini loh nak, ini rada-rada, iya bangun lagi. Iya kan? Kalau enggak kan di komplek itu kalau jalannya lurus, lebar, itu dibiarin aja. Kan enggak, justru dikasih gundukan, apa namanya itu Pak? Ya polisi tidur ya. Kadang-kadang kita mikir, oh, jalan enak-enak kok. Ya, kenapa beresiko di samping ngantuk juga lengah tabrakan. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan nikmati perjalanan ini. Itu doa yang baik tidak memaksakan untuk seru suara kita itu. Tuhan kau mesti dengar. Tapi justru doa yang diperkenan Tuhan adalah doa yang rindu. Aku dengarkan suaramu. Suara Tuhan itu artinya apa? Advis, petunjuk, nasihat, konsep hidup. Gini loh nak, mojo terlalu ruwet gitu. Gitu. Wong manusia itu penuh kelemahan loh. Kadang nggak ada yang dipikir, nggak ada yang digumulkan. Tahu-tahu kita tuh sumpek, judek, gitu. Nggak jelas. Ujung-ujungnya nanti kalau kita konsul dengan mungkin ahli jiwa dan sebagainya, atau mungkin orang-orang yang ya piawai dalam bidangnya, dia bilang, wah ini pengaruh metabolisme, keseimbanganmu. Iya kan? Loh kok gitu kita terus melestarikan modal dipikir terus sampai gak bisa tidur apa. Loh perkara kita ndak mikir apa-apa kok terus gangguan tidur dan sebagainya, ya minum lelap, apa minum mopo, ngono lho ya toh. Ini yang hari ini Tuhan berikan. Kesiapan rohani yang baik. Kita akan terusi perjalanan 2024 ini. Enggak sendirian, ada Tuhan Yesus. Dan dia kenal kita, dia kenal keperluan kita, pergumulan kita, kesulitan kita. Ya, kalau memang itu karena salah kita ya cepat minta ampun sama Tuhan, selesaikan, bereskan. Ya, kemudian minta Tuhan terus dengarkan suara. Perdengarkan suaramu Tuhan, supaya aku bisa ngerti apa yang jadi maksud Tuhan. Ya, dan kita ikuti dia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan membawa satu pengalaman hebat kepada Daud. Tidak mustahil Tuhan bawa pengalaman hebat kita semua di tahun ini. Ya, jadi song-song dengan penuh syukur, dengan mengerti. Aku mau dewasa Tuhan, gak gini-gini aja. Dan yang dewasa itu tambah besar, maka semakin menyenangkan Bapa dan menyenangkan manusia. Itu saja. Di minggu kita akan ketemu dengan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Yohanes dan semua pelayan Tuhan yang tekun setia. Jeri lelahmu tidak sia-sia. Semua keluargaku yang hadir, kau persembahkan waktumu tidak akan rugi. Kita nyanyi Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Minggu kita perjamuan kudus, semua keluargaku. Tuhan Amin. yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya
kita berdiri, keluargaku semua, puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Semua doa. Musik mengalun dengan lembut. Tuhan, Kau lihat siapa orang yang berdiri dengan keyakinan. Karena setiap mereka punya kerinduan. Yang ada di onsite ini dan yang ada di online. Kami mau dewasa dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan rohnya kepada setiap kami. Memberikan tanda meterai bahwa kami milik-Mu Tuhan. Dan Engkau mengenali kami. Ketika kami sebagai domba selalu berkata, Tuhan, gembalaku, perdengarkan suara-Mu yang lembut dan merdu itu. Tuhan, tunjukkan maksud hati-Mu kepadaku. Beritahu arahan untuk kami mengikuti jalan-Mu. Sehingga langkahku di tahun 2024 ini akan kami dapat lalui, tidak mengarah sesuai dengan konsep pikiran kami sendiri yang merasa diri punya kemampuan dan pengalaman semata. Tetapi kami sadar Tuhan selalu menyertai kami dan mau menuntun setiap kami yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Engkau tidak mau membiarkan kami terus terperosok di dalam jurang. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terus jatuh di dalam kegagalan. Tapi Tuhan bangkitkan kami, dan Tuhan mau menuntun kami. Tuhan menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin hidup terus merepotkan Engkau Tuhan. Kami tidak ingin menciderai hati-Mu terus Tuhan. Tolong kami umat tebusan-Mu yang sudah dituntun firman ini. Kami belajar dan kami membangun statement kami mau belajar menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup berkenan di Kau Tuhan. Inilah anak-Mu satu persatu. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap pribadi yang hadir dalam ibadah onsite dan juga online. Tuhan, tangan-Mu penuh rahmat, tangan-Mu penuh berkat, tangan yang siap sedia memapa dan menuntun setiap kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini jangan biarkan kami terus jalan dalam kelemahan dan kesalahan. Tuhan, katakan jahat karena kami tidak dewasa. Tapi kami mau dewasa Tuhan. Kami mau memikirkan sesuatu apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tangan Tuhan tertumpang atas kami semua. Kami mengarahkan tangan jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan. Angkat tanganmu seraya, katakan, ini loh Tuhan hidupku, tuntunlah aku Tuhan. Semua yang ada di online pun lakukan ini dengan imanmu. Tuhan, tahun ini kami tidak mau jalan sendiri.
Ini tangan kami terangkat, inilah hati kami Tuhan. Pegangi kami, sehingga setiap langkah ke depan kami tidak mau mengikuti jalan kami sendiri, tapi kami mau mengikuti jalan-Mu, mengikuti keputusan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Makasih. Haleluya. Tuhan jamah kami satu persatu. Tidak terkecuali. Haleluya. Tuhan, izinkanlah jika sebentar kami tinggalkan tempat ini dan kami pulang, atau kembali ke aktivitas penugasan yang kami harus kerjakan malam ini atau hari ini, dengan hati kosong tidak mau. Kami mau Tuhan jamah kami, Roh-Mu melingkupi kami senantiasa. Roh hati kami dibakar dengan gairah dan semangat hidup untuk taat dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Bapak yang setia, Bapak penuh kasih. Bapak yang tidak pernah membuat pembiaran akan kami. Selemah apapun yang sudah pernah terjadi, berkenan Tuhan melupakan, berkenan Tuhan membasuh kami semua. Sehingga yang ada jalan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih rahmat berkat-Mu turun atas kami semua. Yang ada di sini, yang ada di tempatnya masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kembali perdengarkan suara-Mu besok pagi. Jam 6 pagi. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Melalui pagi bersama Yesus secara online. Kami bangun pagi-pagi dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyiapkan hidup pada hari Minggu. Tuhan teguhkan kembali kami dengan meterai berkat di minggu awal. Untuk kami makan dan minum perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami sungguh berpaut kepada Tuhan. Dan meyakini hal-hal berkat rohani melampaui sekedar berkat jasmani. Jika dengan demikian, maka ketika kami diberkati hal jasmani, kami tidak akan terbuai dan terseret jatuh. Tetapi semakin kami teguh dalam Tuhan. Karena rohani kami dikuatkan dengan berkat-berkat rohani. Terima kasih Allahku. Dan memberkati semua ketika kami tinggalkan tempat ini dan melanjut dalam perjalanan kami. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan mendengar doa-doa anak-anak-Mu. Pasti Tuhan. Demikian kami unjukkan setiap persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan mengingat sampai kekekalan surgawi. Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan selalu menuntun dan memberkati. Memberi rezeki Tuhan senantiasa, pribadi, rumah tangga, Tuhan yang selalu melingkupi dalam hadirat Tuhan. Doa anak-anak-Mu, permintaan mereka pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Pada akhirnya sekali lagi tangan kami terangkat bersyafaat, Indonesia diberkati Tuhan. Penuh kemuliaan Allah, damai sejahtera Tuhan melingkupi seluruh negeri dan semua proses yang ada di dalam pemerintahan periode yang sekarang diberkati, periode yang akan datang pasti diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan ada atas kami semua. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu Allahku. Sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu Kristus Yesus Tuhan Juru Selamatku menaungi kami senantiasa dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Kau datang yang dua kali tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur
amin. Tuhan berkati saudaraku, semua dianugerahi shalom selalu. Silakan duduk. Yang ada di online, Tuhan memberkati. Dan kita semua jumpa pada ibadah pagi bersama Yesus besok.